Indonesia yang mendukung Pak Anies. Insya Allah ke depannya GPK akan terus selalu mendukung Pak Anies Presiden 2024-2029. Iya. Kita tidak akan takut ditegur sama P3? Oh, kita tidak akan pernah takut oleh siapapun, karena niat awal kita dari awal adalah mendukung Pak Anies Presiden 2024-2029. Atau Rakernas, sehingga dipastikan mereka tidak akan mengusung bakal capres dari Partai Nasdem Anies Baswedan. Di dalam Rakernas ada nama Ketua Umum Zulkifli Hasan, Menteri BUMN Erick Thohir, dan Ganjar di dalam rekomendasi. Sementara untuk Prabowo diakui Yandri saat ini Zulkifli sedang intens berkomunikasi dengan Ketua Umum Gerindra tersebut. Luar biasa ya. Jadi dalam Rakernas itu tidak ada Prabowo. Tiba-tiba karena Prabowo kelihatannya di endorse oleh Jokowi, berubah sekarang. Luar biasa politik. Artinya ya bisa jadi antara Pak Ganjar atau Pak Prabowo yang diputuskan nanti, tapi saya belum tahu apa yang mesti diputuskan Bang Zul. Tapi kemungkinan menguat antara Pak Ganjar dan Pak Prabowo itu kemungkinan besar terjadi, kata Yandri. Padahal tadi ya Rahim sebagai bukan Rahim, Sahrin ya, sebagai Sahrin Hamid sebagai kader PAN justru membela atau mendeklarasikan dukungan kepada Anies Baswedan atau Amanat Indonesia. Itu relawan Anies Baswedan yang dideklarasikan Sahrin Hamid tanggal 7 Mei 2023 yang lalu, bertepatan dengan hari ulang tahun Anies Baswedan sampai ya. Jadi itu ya, coba kita terus bacakan. Menurut Yandri, PAN akan segera memutuskan capres pilihan dalam waktu dekat, tetapi kapan waktunya semua dikembalikan kepada Zulkifli Hasan atau Zulhas selaku ketua umum. Luar biasa ya. Siapa nama yang akan diusung, apakah Pak Ganjar atau Prabowo atau nama lain, saya kira mungkin dalam waktu tidak lebih dari 1 bulan atau ini akan ada keputusan. Tapi siapa dia tergantung pada ketumpan Bang Zul, ujar Yandri. Luar biasa. Itulah partai tidak ada yang punya tradisi demokratis, tapi hanya ditentukan oleh ketua umumnya saja. Sekali lagi sobat semuanya, ini kita melihat bahwa memang ada dilema ya di struktural PAN. Tapi kalau ditanyakan pada akar rumput seperti yang dikatakan Sahrin Hamid tadi, enggak, mereka nggak bingung. Mereka sudah memutuskan untuk mendukung Anies Baswedan. Pada grassroots yang tidak terlibat dalam struktural. Jadi kami memanage kita punya elektoral agar tidak pergi kemana-mana. Kami memaintain agar tidak bingung, sehingga FKM kita bentuk hasil diskusi saya dengan Suharto Monoarfa sebelum dikudeta dulu, kan, untuk mencoba menampung aspirasi yang tidak setuju P3 di KIB. Oke. Ya kan, sehingga Harso setuju. Tujuannya adalah untuk melapis dapil-dapil yang tidak dapat dijangkau oleh DPP. Karena banyak kita punya dapil-dapil kehilangan. Di Jawa Tengah kehilangan banyak, di Jawa Barat kehilangan banyak, DKI habis sama sekali. Itulah FKM dibentuk dan Harso setuju dalam rangka untuk membackup agar P3 ini bisa lolos dari jebakan parlementer 4%. Itu awal tujuannya. Tapi kan Harso kan keburu dikudeta. Itu kan disayangkan sekali gitu. Bahasanya dikudeta ya kalau Pak Habib. Ini saya tanyakan ke dikudeta karena di P3 itu tidak ada tradisi kudeta, PLT nggak ada tradisi itu. Baru kali ini aja. Dan ini saya sebut namanya dikasih rusak oleh para kader pelintas batas, bukan nasional. Dan secara perspektif adalah masa depannya P3. Karena LSI P3 hari ini cuma 1,8%, 2,8%. Sementara Anies 30%. Walaupun kita tahu bahwa Anies ini kan partai pengusungnya dan Nasdem, sedangkan P3 kan ada di KIB.
Nah beda, saya katakan tadi bahwa saya tidak masuk pada struktural. Saya strukturalnya itu saya. Jadi FKM ini tidak mempunyai hak untuk mengusung capres. Pemilih PAN dan P3 di 2019 dukung Anies untuk Pilpres 2024. Pengamat, ada split voting. Dikutip dari liputan6.com Jakarta, pengamat politik sekaligus Dekan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Internasional UII Indonesia, Philips J. Vermont, menanggapi hasil survei yang dirilis Lembaga Survei Indonesia LSI. Dia menyebut terjadi split vote atau suara yang terbagi antar partai politik atau parpol koalisi. Berdasarkan survei LSI, pemilih Partai Persatuan Pembangunan P3 pada pemilu 2019 yang mempunyai base 4,5% cenderung mendukung Anies Baswedan untuk Pilpres 2024. Padahal P3 berada dalam koalisi yang mendukung Ganjar Pranowo. Koalisinya Pak Prabowo dan Pak Ganjar sama-sama menariknya bahwa mungkin ada split vote. P3 ini tidak disurvei di bawah 4%, sementara pendukung mereka lebih condong ke Pak Anies gitu, kata Philips dalam siaran YouTube LSI Rabu 30 Agustus 2023. Sedangkan Partai Amanat Nasional PAN yang memiliki base 6,8% pemilih di Pilpres 2019 juga beralih 40%-nya mendukung Anies Baswedan. Hanya 30% pemilih PAN di Pilpres 2019 yang mendukung Prabowo Subianto untuk Pilpres 2024. Di sisi yang lain, PAN juga sama. PAN udah lewat electoral threshold, tetapi pemilihnya lebih banyak cenderung ke Pak Anies, bukan ke misalnya ke Pak Prabowo, ucap Philips. Philips pun mewanti-wanti efek split voting dukungan pemilih P3 dan PAN terhadap elektoral dua parpol tersebut di pemilihan umum legislatif pileg. Philips menyampaikan P3 dan PAN mesti mencari cara memberikan kompensasi suara pemilih yang hilang. Nah, ini kan split voting, satu fenomena yang membuat ketua partai ini. Semua saya kira sekarang perlu untuk menimbang-nimbang bagaimana mengkompensasi suara yang hilang karena mendukung salah satu calon yang pemilih mereka tidak terlalu cenderung untuk memilih calon yang bersangkutan, jelas dia. Meski begitu, Philips turut menyoroti elektabilitas Anies yang stagnan dibanding Ganjar dan Prabowo. Philips menyarankan parpol koalisi yang mendukung Anies lebih masif mengkampanyekan Anies sebagai baca pres yang diusung. Karena dia udah lewat threshold, udah dapat konteks effect. Lalu mereka ya sudah kita santai dulu. Mungkin dia berpikir ya udah nanti kalau aktif sekarang, menyerang sana, menyerang sini, putaran kedua bingung nyari partner, kata dia. Ini mungkin satu hal yang harus didiskusikan lagi terkait dengan koalisinya Pak Anies, lanjut Philips. Pengamat politik sekaligus Dekan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Internasional UII Indonesia, Philips J. Vermont, menanggapi hasil survei yang dirilis Lembaga Survei Indonesia LSI.